Welcome to Mobile Legends! Pada siang hari, pria ini keluar dari rumahnya dan mendatangi rumah Gunarso. Gun, Gunarso, Gunarso. Gun, nyapa tuh jane awan-awan ngene iki. Lebu-lebu ngopi-ngopi dhisik iki lho. Kok bisa awan-awan wis disuruh dhisik ngopine. Seger tenan awan-awane. Gunarso pun menawarinya segelas kopi, lalu mengajaknya masuk ke rumah. Agar enak ngobrolnya, duduk dulu di sofa empuk sambil ngopi. Dalam sebuah pembicaraan, Arjuno mengajak Gunarso untuk berbisnis bersamanya, yaitu berjualan kangkung. Karena sebelumnya Juno pernah melihat hamparan luas berisikan kangkung di perkarangan buritan rumahnya. Gunarso pun sepakat, karena ini adalah sebuah sistem simbiosis mutualisme, jadi bisa sama-sama untung. Gunarso mengambil sebuah golok, yang akan digunakan untuk memotong dan membelah bambu, yang nantinya bambu itu akan dibuat tali untuk mengikat kangkung alias tukang tikung. Setelah sampai di TKP, Gunarso pun memilah dan memilih bambu yang tepat untuk membuat tali. Ia memotong bambu tersebut menjadi kecil dan memanjang, berukuran 3 mm x 30 cm. Selanjutnya Gunarso mengajak Juno ke perkarangan kangkung miliknya. Sesampainya di sana, mereka berdua pun syok dan terkejut, karena kangkung yang tadinya banyak kenapa sekarang tinggal seiprit. Bang, dicari pintalan. Waduh, iki jelas dimakane wedhus iki. Aduh, piye iki? Saya bilang ning kandang. Dan hal yang tak pernah Gunarso sangka sebelumnya, ternyata kangkung-kangkung itu berkurang karena telah dilahap oleh kambing-kambing Gunarso. Howalah dasar wedos dobol kecirit, kata Gunarso. Mereka pun terherman-herman dan tak habis pikir, kenapa kangkung-kangkung itu bisa berada di palongan kambing. Ini ulah siapa? Kata Gunarso. Lah yo emboh, kata si Juno. Lah, daripada ribut, dilanjutin jadi ribet, mendingan kalian lanjutin aja deh manen kangkungnya, dijual jadi duit malang genah. Mereka pun hanya bisa pasrah akan keadaan, dan memanen kangkung-kangkung tersebut. Nggak usah khawatir, rezeki sudah ada yang ngatur lur, kata Gunarso. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Selang beberapa saat, mereka pun mengakhiri untuk panen kangkung. Kemudian Gunarso mengikat kangkung-kangkung tersebut menggunakan tali handmade buatan Gunarso. Alhasil mereka pun mendapatkan 6 unting kangkung. Ya namanya juga uji coba, jadi ya dikit aja dulu. Syukur-syukur bisa laku semua udah alhamdulillah. Selanjutnya Gunarso pun mengambil seember air transparan, untuk memandikan kangkung-kangkung tersebut. Noh, lihat deh pemirsa, kangkung aja mandi, masa kamu enggak? Ya haha canda mandi bosku. Lu jangan saya deh, ya gue gampar mulut lu. Dengan kendaraan tipe Matic, yaitu Honda Beat warna merah marun kombinasi putih mutiara, mereka pun bersiap dan bergegas untuk menjual kangkung-kangkung tersebut dari rumah ke rumah. Meluncur. Kangkung. Lah milih dhewe lah.
Terima kasih. 2 kangkung sudah terjual. Gunarso semeringah dan melanjutkan door to door. Delivery. Rumah ke rumah sudah mereka datangi, pintu ke pintu sudah diketuk. Namun naas, kangkungnya masih tersisa 2 unting. Ya gak apa-apalah, yang penting kan mereka sudah usaha. Kurang loro, Bos. Loro. Wes ini wae gitu orang loro iki go panik. Gunarso pun memberikan kangkung tersebut, agar dibawanya pulang untuk diolah dan dimasak di rumah nanti. Gunarso berharap, Arjuno tidak kapok dan mau diajak lagi di kemudian hari. Wes semua nih. Oke, siap. Di sore harinya, Juno pun mencuci kembali kangkung tersebut dengan menggunakan air mengalir dari selang, untuk menghilangkan bahan pestisida, yang mungkin saja masih menempel pada batang ataupun daun kangkung tersebut. Ya lebih tepatnya, biar resik tur higienis. Selanjutnya ia mengambil talenan dan merajang kangkung tersebut, menjadi ukuran rata-rata berkisar 3 jari orang dewasa. Tak lupa ia juga menyiapkan rempah-rempah, berupa cabai, bawang jahat, bawang baik, terasi, garam, micin dan saori saus tiram tentunya. Kenapa harus saori? Ya namanya juga masak, kalau namanya utang itu harus sahur dong. Setelah semua bahan siap, langsung saja cincang-cincang cabe-cabean dan kawan-kawannya menggunakan pisau stainless. Gratatatatatatatata ya hahaha hayuk slemek. Setelah semua bahan dicincang-cincang cangcing cung cangcing der cangcing bread cangkemmu menjadi seperti ini, siapkan wajan dan nyalakan kompornya. Setelah dirasa minyaknya sudah panas, masukkan bawang jahat dan bawang baik ke dalam minyak panas, tumis hingga setengah mati. Maksudnya setengah matang bosku. Lalu masukkan cincangan cabai-cabean dan jangan lupa beri sedikit air transparan ke dalam minyak panas, tumis hingga harum. Kemudian masukkan gula pasir secukupnya, berikan terasi udang kira-kira setengahnya saja dari ukuran aslinya. Ada udang di balik terasi, kukira sayang ternyata ngapusi. Ya haha lain kali jangan begitu ya, oke water park man. Wait. Kemudian tumis dan aduk-aduk hingga semua merata, lalu tutup kangkung tersebut agar cepat matang. Siapkan nasi putih, dan tuang tumis kangkung yang berlumurkan saori saus tiram di atas nasi tersebut. Si Juno pun bersiap untuk menyantap tumis kangkung saus tiram buatannya itu, dan berharap malam ini bisa tidur nyenyak. Menurut penelitian, kangkung memiliki kandungan kalium yang dapat membuat seseorang menjadi tenang dan rileks, karena tekanan darah semakin menurun. Dari kangkung dapat kita petik sebuah pelajaran, walaupun sederhana namun dapat menenangkan jiwa. Kalau ada sayur nangka, jangan lupakan sayur kangkung. Kalau ada pacar di kota, jangan lupakan pacar di kampung. Kalau ada sumur di ladang. Okelah pemirsa, cukup di sini ceritanya, dan akhir kata saya ingin mengucapkan, kangkung bakmi saus tiram, dukung kami agar tidak suram, dengan cara like, comment and skincare.